Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan, dan bersyukurlah kita karena kita bisa memanfaatkan hidup kita ini untuk beribadah kepadanya. Siang hari ini kita menunaikan ibadah puasa Ramadan, dan alhamdulillah kita sudah berada pada hari ke-22. Sore ini kita juga alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa hadir di masjid, melaksanakan aktivitas rutin harian kita di sore hari di bulan Ramadan, yakni pengajian menjelang buka. Ini anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di siang dan sore hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih meneruskan kajian kita kitab Nashihul Ibad, dan sore hari ini kita masih meneruskan kajian kita tentang bab thulathi, makalah yang pertama. Kemarin kita sudah mulai, tapi baru menyelesaikan satu poin dari 3 poin nasihat yang ada di makalah yang pertama ini. Sebelumnya mari kita baca Fatihah sekali. Kita hadiahkan untuk pengarang kitab Nashihul Ibad ini. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, bahwa makalah yang pertama ini berasal dari Nabi Muhammad SAW, yang beliau bersabda, "Man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ashi fa ka'annama yashku rabbah, wa man asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, wa man tawadda'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinihi." Ada 3 poin yang disabdakan Nabi ini. Yang pertama sudah kita bahas kemarin. Sore ini kita akan meneruskan dengan membahas poin yang kedua. Wa man asbaha, barang siapa yang masuk pada waktu pagi, ay dakhala fis sabahi, maksudnya asbaha itu ya masuk pada waktu pagi tadi itu, li umurid dunya hazinan, orang itu ketika pada pagi hari sudah merasa susah dengan urusan dunianya, merasa sedih dengan urusan
dunianya, merasa berduka dengan urusan dunianya, faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Maka sesungguhnya orang yang ketika pagi-pagi baru bangun tidur saja itu kok sudah merasa bersedih, berduka, ya, merasa susah dengan kondisi kehidupan dunianya, ya, itu sama saja dengan dia benci dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Marah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wal makna, ya, adapun maksudnya, man hazina ala umurid dunya, barang siapa yang merasa bersedih, merasa susah, merasa berduka, ya, terhadap persoalan-persoalan dunianya, faqad ghadiba 'ala Allah, maka sesungguhnya orang yang seperti itu tuh sudah sama saja dengan marah, ya, tidak senang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Ya, diberi penjelasan berikutnya. Li'annahu, karena yang demikian itu, orang yang pagi-pagi kok sudah rasanya itu sumpek, rasanya itu sedih, rasanya itu susah dengan kehidupan duniawinya, ya, itu lam yarda biqada'illah, ya, itu sama saja dengan tidak ridho dengan ketentuan Allah, ya. Walam yasbir ala balaihi, dan tidak sabar terhadap ujian yang diberikan oleh Allah. Walam yu'min biqadarihi, dan juga tidak beriman itu dengan qadar Allah, dengan ketetapan-ketetapan Allah, ya. Li'anna kullama waqa'a fid dunya, karena sesungguhnya semua hal yang terjadi di dunia ini, fahuwa biqada'illahi, semuanya itu ya atas dasar qadanya Allah, ketentuan Allah Ta'ala, maha tinggi Allah, wa qadarihi, dan juga qadarnya Allah, ya. Masya Allah, ini apa namanya, harus menjadi perhatian kita ini, ya, menjadi renungan kita, ya. Nabi menyatakan barang siapa yang pagi-pagi kok sudah sedih, merasa susah, merasa berduka dengan hal-hal yang bersifat duniawi, ya, maka itu sama saja dengan benci dengan Allah, marah dengan Allah, ya. Karena itu sama saja dengan tidak ridho terhadap ketentuan Allah, ya, tidak beriman terhadap takdirnya Allah, tidak bersabar dengan apa yang menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan ibu-ibu, memang kalau kita misalnya merujuk kepada sejumlah ayat Al-Quran, ya, orang yang beriman, ya, atau malah oleh Allah di dalam satu ayat itu disebut sebagai aulia Allah, ya, atau wali-wali Allah, ya, itu salah satu sifat yang dimiliki
itu tidak punya rasa khawatir dan juga tidak punya rasa sedih. Ya. Jadi sekali lagi ya, kalau kita merujuk kepada ayat Al-Quran misalnya yang terdapat dalam surat Yunus ayat 62 dan 63 itu ya, Allah berfirman dengan sangat tegas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah ya, para aulia itu memiliki sifat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak merasa khawatir ya, atau tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan mereka itu tidak merasa susah, merasa sedih. Ya, dalam kitab-kitab tafsir itu pada umumnya difahami ya, yang tidak merasa khawatir, tidak merasa takut itu orang-orang yang menjadi kekasih Allah, wali-wali Allah itu tidak khawatir nanti dengan apa namanya azab di akhirat itu ya. Ya. Dan tidak merasa sedih, itu tidak merasa sedih terkait dengan kehidupan di dunia ini kalau sekiranya mereka itu tidak mendapatkan apa yang mestinya didapat. Jadi biasa saja itu kalau misalnya kemudian lalu dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekurangan ya, dengan segala penderitaan, itu para aulia Allah itu tidak merasa sedih itu. Ya. Itu sifatnya seperti itu. Ya memang ini luar biasa susah memang ya. Makanya sampai diberi predikat aulia Allah itu, wali-wali Allah itu. Ya. Tapi jangan dibayangkan wali Allah itu yang bagaimana. Allah sendiri kemudian memberikan definisi di dalam ayat berikutnya itu, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya. Aulia Allah itu ya orang-orang yang beriman ya, dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu betul-betul beriman ya, iman itu kan diantaranya juga iman kepada takdir tadi itu ya, bahwa segala sesuatu itu memang telah Allah tentukan, itu memang ya, lalu tadi itu ya, efek yang muncul di dalam diri orang yang beriman itu ya tidak ada itu perasaan, tidak ada perasaan khawatir, tidak ada perasaan sedih tadi itu ya. Ya khawatir atau takut, termasuk juga takut terhadap apa saja yang dihadapi. Ya. Ya. Dulu saya zaman ngaji itu pernah kiai saya itu cerita begini itu ya. Kenapa wali Allah itu kok tidak takut dengan apapun, ya, termasuk dengan ancaman bedil sekalipun itu. Ya. Itu kiai saya ceritanya begini. Loh, bedil sekalipun kalau kemudian lalu wali itu kemudian ketika melihat bedil itu melihat pisang gitu ya, kan dia tidak takut itu. Itu begitu penjelasan kiai saya dulu itu ya. Ya, jadi bisa begitu ya penjelasannya itu. Jadi tidak takut jadinya itu ya. Sama saya ingat itu ketika saya ngaji waktu kecil itu, di antara kiai di desa saya itu menjelaskan kenapa para wali Allah itu tidak takut dengan apapun ya mungkin di antara penjelasannya seperti itu, di antara mungkin ada penjelasan yang lain ya. Ya menarik, saya tiba-tiba teringat itu dengan kiai saya di desa dulu itu ya. Ya Allah, begitu sederhananya menjelaskan kiai itu dalam rangka supaya memahamkan santrinya itu ya.
dan tidak merasa sedih itu dengan apapun yang kemudian didapat, ya. Ya. Dan ayat semacam ini tidak hanya satu, ya, tidak hanya dua, ada beberapa. Misalnya yang lain di dalam surat Al-Ahqaf itu juga sangat tegas, ya. Itu eksplisit hanya orang yang beriman dan istiqomah dengan imannya, ya. Tidak menyebut-nyebut wali, ya, kualifikasinya. Siap, dalam bayangan kita wali itu kan kualifikasi tertentu, ya. Seorang mukmin yang punya kualifikasi tertentu, ya, kekasih Allah, ya, sudah pada level kekasih Allah, ya. Waliullah, ya, kekasih Allah, ya. Nah, di dalam surat Al-Ahqaf itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya sama. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, lalu istiqamah dengan imannya, konsisten dengan imannya, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sama. Ya. Orang yang beriman tuh tidak memiliki rasa khawatir dan rasa takut tadi itu, serta juga rasa susah, rasa sedih, rasa berduka ketika di dunia ini tidak mendapatkan apa-apa yang diharapkannya dari segi keduniaan, itu tidak sedih sama sekali. Ya. Ya. Nah, ini idealnya, ya. Jadi kita bicara idealnya, ya. Ya, memang antara yang ideal dengan yang kenyataannya itu sok berbeda, ya. Antara dasolen dan dasein itu sok berbeda memang, ya. Tetapi sebagai seorang mukmin kita diharap oleh Allah, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mencapai pada level itu. Ya. Ya. Nah, kalau kok sampai sekali lagi tidak seperti itu, lalu kemudian masih sedih, ya, ketika dapat cobaan sedikit saja, ya, lalu kemudian tadi itu sampai kemudian digambarkan dengan gambaran ketika pagi-pagi saja itu sudah sedih dengan berbagai macam persoalan kehidupannya, ya, di dunia ini, ya. Ya, entah itu persoalan ekonomi, entah itu persoalan anak-anak, entah itu persoalan persoalan kesehatan, ya, macam-macam persoalan kan, ya. Ya. Kita ini kan seringkali kemudian lalu begitu sedihnya ketika menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita itu. Nah, sekali lagi orang yang seperti itu tuh dianggap sama saja dengan tidak ridho terhadap ketentuan Allah, ya. Sama aja dengan marah kepada Allah itu. Sama aja dengan benci kepada Allah itu. Makanya harus hati-hati kita ini dalam masalah ini, ya. Ya. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat yang seperti itu, ya. Nah, makanya iman kepada takdir itu kan sangat penting, ya. Ya, jadi sekali lagi orang yang seperti tadi itu kan dipandang atau dianggap sama dengan orang yang tidak beriman kepada takdir. Ya, makanya iman kepada takdir itu sangat penting. Ya, kita harus percaya betul, harus yakin betul bahwa segala sesuatu, ya, yang terjadi di dunia ini, ya, termasuk yang terjadi pada diri kita, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana dinyatakan li'anna kullama waqa'a fid dunya fahuwa biqada'illahi ta'ala wa qadarihi, ya. Dan lagi-lagi kalau kita merujuk pada Al-Qur'an juga memang seperti itu, apa yang dinyatakan Allah itu, ya. Dalam surat surat Al-Hadid kalau tidak salah itu, ya. Ya, itu kan
Allah juga menyatakan na'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Ya. Jadi tidak ada musibah yang terjadi di bumi maupun di dalam diri kalian sendiri itu ya, kecuali itu sudah ada ketentuannya oleh Allah di dalam kitab ya, Lauh al-Mahfuz itu. Ya. Ya. Sebelum kejadian itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagi Allah mudah itu. Inna dzalika 'alallahi yasir. Nah, ini harus kita imani ini. Dan keimanan kepada takdir itu, ketentuan Allah itu sendiri, oleh Allah kemudian diberi penjelasan memiliki hikmah yang luar biasa. Ya. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ya. Jadi keimanan kepada takdir itu menjadikan kita supaya tidak merasa bersedih, tidak merasa berduka ya, terhadap apa-apa yang luput dari kita. Ya. Ya. Pada umumnya kita ini kan sedih kalau ada yang luput dari kita. Ya. Kepinginnya dagang untung ternyata rugi, luput toh berarti kan. Kepinginnya dapat pekerjaan, tidak dapat. Kepinginnya punya kendaraan, tidak punya. Kepinginnya bisa makan enak, ya, tidak bisa. Itu semua luput semua itu. Nah, meskipun toh luput seperti itu, ya, sekali lagi kalau orang yang beriman itu tidak akan merasa berduka, tidak akan merasa sedih dengan yang terkait dengan persoalan kesulitan duniawiyah tadi. Ya biasa-biasa saja, wong karena mereka yakin bahwa itu semua memang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah itu. Jadi yang dia merasa kemudian lalu merasa santai, merasa senang itu, merasa biasa itu karena itu semua ketentuan Allah. Lah gimana kalau sudah menjadi ketentuan Allah, masa kita tidak ridho? Ya. Itu persoalannya. Ya. Nah, kalau ridho, kalau bisa menerima, kan ya santai kemudian, tidak sedih-sedih amat begitu. Ya bahwa sedih dalam batas-batas tertentu itu ya wajar ya. Wong namanya manusia ya. Wong Rasulullah ketika anaknya meninggal ya tetap menangis juga, meneteskan air mata juga, tanda kesedihan ya. Wajar saja. Tapi jangan kemudian sedih yang sampai berlarut-larut, yang sampai kemudian itu sampai pada level menyalahkan Tuhan. Ya. Kan ada toh orang itu begitu diberi musibah sedikit itu lalu nyalahke Gusti Allah gitu loh. Apa meneh nak wis rumangsa ngibadahi sregep gitu lho. Aku wis ngibadah sregep, wis ngibadah rajin. Ya ning masjid ya lho kok Gusti Allah kok tetep wae nyai aku rekoso kaya ngene lho. Lalu nadanya itu nyalahkan Allah itu kan ya. Ya itu. Nah itu jangan sampai yang seperti itu. Ya. Kalau seperti itu Masya Allah itu sekali lagi itu berarti tidak beriman dengan takdir Allah, tidak beriman dengan qada Allah, tidak sabar dengan balaknya Allah atau ujian Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal kalau orang yang seperti itu Masya Allah itu ya, dalam salah satu hadis qudsi itu dinyatakan itu ya, man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai falyattakhidh rabban siwai. Wah ini Masya Allah ini ngendikane Gusti Allah di hadits qudsi yang sangat keras ini ya, luar biasa keras ya terhadap orang-orang yang tidak mau bersyukur dan tidak mau sabar
syukur ketika mendapatkan nikmat dan sabar ketika mendapatkan musibah itu. Ya. Coba Allah dalam hadis berkata begini, "Malam yashkur ala na'mai." Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah aku berikan. Ya. Walam yasbir ala balai, dan tidak sabar terhadap bala atau ujian yang aku berikan juga. Apa kata Allah? Ya. Fal yattakhidh rabban siwai. Ya kalau begitu ya carilah Tuhan selain aku. Coba. Sampai begitu Allah itu menegur orang-orang yang tidak mau syukur dan tidak mau sabar gitu. Ya. Jadi ya ini harus menjadi apa namanya renungan kita ya, mudah-mudahan lah ya kalau kita itu diberi nikmat itu ya bisa syukur ya, sekecil apapun nikmat yang kita dapatkan ya. Dan kalau diberi musibah ya sebesar apapun mudah-mudahan kita sabar. Wong ora sabar ya padha wae musibah wis kadung teko ya, daripada nanti kemudian sakit hati berlarut-larut, bahkan kemudian ya maaf ya, orang yang kemudian tidak ridho dengan keputusan Allah itu bisa aja sampai dengan bunuh diri itu ya, bisa stres itu ya. Tapi kalau semua kemudian dikembalikan kepada Allah itu masya Allah itu insya Allah indah ya, indah ya. Makanya itu luar biasa itu Allah di dalam surat Al-Hadid tadi itu memberikan hikmah takdir itu dengan penjelasan Al-Quran sendiri, likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi orang yang percaya takdir itu supaya dia itu kemudian tidak merasa berduka, tidak merasa bersedih kalau ada yang luput gitu ya. Tapi kalau dapat, tidak kemudian bangga-bangga amat ya. Nah kita ini kan pada umumnya kan begitu kan ya. Kalau ditimpa musibah sedikit, gersuloni bukan main, tapi kalau mendapatkan kenikmatan, ya berhasil, itu juga bangganya luar biasa. Bahkan kadang-kadang kebanggaannya itu sampai pada level bisa meniadakan peran Tuhan itu. Rupangsane keberhasilannya itu karena kemampuan dia. Innama utituhu ala ilmin. Ya. Jadi rumangsane itu karena kehebatan dia sendiri. Ya pinter ya karena dia sendiri, kaya ya karena dia sendiri, punya pangkat ya karena dia sendiri. Lupa apa namanya bahwa itu semua ada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi Sulaiman mencontohkan dengan sangat indah itu kan ya, ketika mendapatkan nikmat yang banyak itu, Nabi Sulaiman itu kan terkenal ya dengan nabi yang sekaligus juga punya kekuasaan, punya ilmu, punya harta ya. Lalu apa ya yang disampaikan itu? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua ini adalah anugerah dari Allah. Sadar betul itu. Ya. Dan anugerah itu untuk apa? Untuk menguji aku. Apakah aku ini termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur? Ya begitu. Ya. Luar biasa itu apa namanya hikmah percaya pada takdir itu. Kalau tidak percaya pada takdir, tadi itu bisa stres ya. Bayangkan misalnya kalau ada seorang dokter ya ahli dalam penyakit tertentu ya. Lalu misalnya anaknya sendiri meninggal dengan penyakit yang sama misalnya. Itu kalau seandainya tidak percaya dengan takdir itu iso degleng loh Pak. Ya. Dan kasus seperti itu banyak terjadi itu. Banyak terjadi. Ya. Nah, tapi kalau orang percaya pada takdir enggak ya. Nyaman karena semuanya itu kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah. Makanya sangat indah itu Nabi ya ketika
ketika apa namanya memberikan pujian kepada orang mukmin itu ya. Ya, ajaban li amril mukmin. Ya. Ajaban apa ya teman? Ajaban lil mukmin ya. Orang mukmin itu mengagumkan ya. Karena apa kata Nabi? Semua bagi orang mukmin itu khair ya. Baik. Ya. Kalau diberi kebaikan, nikmat, dia bersyukur ya. Dan syukur itu baik ya. Karena perintahnya seperti itu ya. Ya. Tapi kalau ditimpa apa namanya musibah ya, dia sabar ya. Dan kata Nabi tidak ada yang bisa seperti itu kecuali orang yang mukmin itu ya. Jadi orang mukmin itu sekali lagi cirinya kalau ditimpa musibah sabar, kalau diberi nikmat apa namanya bersyukur, itu aja ya. Itu aja ya. Dan itu menakjubkan kata Nabi itu ajaban li amril mukmin tadi itu. Jadi orang mukmin itu semua perkaranya mengagumkan ya. Tapi ora wong diwenehi nikmat yo apik, diwenehi musibah yo apik. Ya. Indah tuh ya. Ya, indah. Makanya sebenarnya yang namanya musibah ya dan nikmat itu sendiri sebenarnya bukan apa namanya pada dirinya baik atau buruk ya secara intrinsik ya. Wong nikmat dan musibah itu fungsinya hanya sebagai ujian saja kok. Ya. Jadi hanya ujian saja itu untuk menguji kita apa namanya apakah kita itu tadi itu ya bersyukur atau sabar itu. Kalau diberi nikmat syukur atau kalau diberi musibah sabar tadi itu. Meskipun ya pada umumnya orang itu mengira dikiranya kalau sudah diberi nikmat itu sudah diberi kemuliaan oleh Allah, atau sebaliknya kalau diberi musibah itu seakan-akan dihinakan Allah. Tidak seperti itu sebenarnya, tidak ya. Ya. Orang yang diberi musibah malah akhirnya mulia banyak karena dia bersabar. Banyak orang yang diberi kenikmatan akan menjadi hina kalau dia tidak sabar, tidak bersyukur maksud saya. Ya. Ya. Begitu. Di surat apa itu ya Pak Fadil yang apa namanya? Yang menjelaskan tentang itu ya di surat juz apa itu kok lupa saya tiba-tiba ya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Ya. Tidak seperti itu. Manusia itu kan pada umumnya kalau diberi yang baik-baik, kenikmatan itu wah ini Tuhanku telah memuliakan aku. Tapi kalau sudah diberi musibah sedikit, dibatasi rezekinya, lalu mengatakan wah ini Tuhan menghinakan aku. Tidak seperti itu. Ya. Diberi rezeki sedikit itu bukan hina, enggak. Ya. Ya. Bahkan malahan apa itu di buku manakib Syekh Abdul Qadir Jalani itu kalau nggak salah itu ada yang dinyatakan seperti ini ya. Jadi al-faqirus sabiru afdhalu minal ghani syakir. Kira-kira begitulah ya, kurang lebih itu. Intinya itu ya meskipun toh tadi itu sebenarnya sama ya, orang-orang yang diberi kekayaan, diberi nikmat, bersyukur ya. Lalu kemudian orang yang diberi cobaan, kemiskinan itu lalu bersabar. Itu kan sama-sama baik. Tapi
Meskipun sama-sama baik, ada nilai plusnya orang yang fakir yang diberi kesabaran. Lho nak diwehi kenikmatan ya, duite akeh, pangkate dhuwur ya. Sehat lalu kemudian bersyukur kan wajar wong enak itu. Tapi nak diberi musibah ya, miskin, sakit-sakitan, lho kok iso sabar. Lho itu kan luar biasa itu. Ya, luar biasa. Ya. Jadi akhirnya memang kembali kepada sikap kita ya. Tergantung kepada bagaimana kita merespon terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita itu ya. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari tadi sifat yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadisnya ini ya. Kita tidak termasuk golongan orang-orang yang sedih ya ketika pagi-pagi itu dengan persoalan-persoalan kesulitan keduniaan kita itu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan doa menutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahaba adh-dhama'u wa ibtallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.